Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak hebat, tangguh, dan kreatif. Hari ini pembelajaran kita masuk pada pembelajaran kelima, subtema keempat. Ayo, silakan kalian siapkan buku, paket, dan alat tulis kalian. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Oke, silahkan kalian buka buku paket kalian halaman 146, pembelajaran kelima di subtema yang keempat yang bertema tentang bencana alam. Mari kita pelajari bersama-sama. Ayo mendengarkan. Dengarkanlah penjelasan yang dibacakan gurumu berikut. Gempa bumi adalah bencana alam yang tidak dapat diketahui kapan datangnya. Untuk itu, kita harus hati-hati dan tahu cara selamatkan diri saat gempa terjadi. Berikut cara menghadapi bencana alam gempa bumi. Peragakan bersama teman dan gurumu. Nah, kalau di sekolah kita akan memperagakan seolah-olah terjadi gempa bumi dan kita memperagakan bagaimana cara kita menyelamatkan diri. Tapi karena sekarang tidak sekolah, kita pelajari cara menyelamatkan atau berlindung dari bila ada gempa bumi. Pertama, merunduklah ke lantai atau tiarap. Kemudian berpeganglah kuat pada sesuatu sampai guncangan berhenti. Diam dan jangan berpindah tempat. Jangan buru-buru berlari keluar rumah. Berlindunglah di bawah benda yang kuat seperti meja. Nah, seperti ini ya. Nah, ini gambarnya merunduk ya. Merunduk sambil melindungi kepala. Bila tidak ada lindungan, ulangi, bila tidak ada, lindungi muka dan kepala dengan tangan. Nah, bila ada meja, kalian segera bersembunyi di bawah meja. Tapi kalau tidak ada, kalian harus melindungi kepala dan muka kalian. Ya. Hindari berlindung di dekat benda yang dapat menimpa seperti cermin besar. Nah, hindari, jangan kalian berlindung atau berdiri, jangan kalian atau jongkok di dekat cermin atau lemari yang mudah jatuh, karena kalau jatuh bisa menimpa kita. Hindari berdiri di samping benda berat. Nah, ini nggih. Nah, ini nanti bisa kalian ulangi dan kalian pahami bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat terjadi gempa bumi. Lanjut halaman 174. Akibat gempa bumi. Lani, sepupu Bella, terkena musibah. Rumah Lani rusak akibat gempa. Atapnya roboh, dindingnya pun hancur. Bella dan orang tuanya segera menengok Lani. Paman Inu
menceritakan kejadian saat gempa. Bella menghibur Lani yang sedang sedih. Ayah berjanji akan membantu Paman Inu membangun kembali rumahnya. Bella juga memberikan baju dan buku untuk Lani. Lanjut halaman 148. Pak Pandu, ayah Bella, membantu Paman Inu membangun rumah. Pak Pandu mengajak warga lain untuk membantu. Warga pun bekerja bersama membangun kembali rumah Paman Inu. Inilah gambaran kerjasama tersebut. Nah, ini suasana bergotong royong membangun rumah yang hancur karena gempa bumi. Ada percakapan di sini. Pak Gani, tolong bawakan balok kayu ke dalam rumah. Baik Pak Pandu. Terima kasih Pak Gani. Sama-sama Pak Pandu. Nah, ini dialog antara Pak Pandu dan Pak Gani. Bawahnya, ayo diskusi. Diskusikan dengan teman sebangkumu. Di mana saja kamu bisa bekerja sama. Nah, kita dapat bekerja sama di semua tempat. Ya. Di sekolah, di masyarakat, dengan tetangga, dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik. Tuh. Dengan siapa saja kita bisa bekerja sama dengan semua orang. Jadi, kita bisa bekerja sama di semua tempat, di sekolah, di kampung bisa, terus dengan siapa saja, dengan semua orang, dengan teman, dengan tetangga, dengan kakak, dengan ayah, dengan ibu, itu juga bisa bekerja sama. Apa manfaat kerjasama? Manfaat kerjasama antara lain adalah pekerjaan menjadi ringan. Terus kemudian pekerjaan cepat selesai. Itu dua contoh manfaat dari kerja sama. Lanjut halaman 149. Ayo menulis. Wandi dan keluarga sedang duduk di ruang tamu. Tiba-tiba bumi berguncang. Lampu berayun-ayun. Benda-benda berjatuhan. Telah terjadi gempa bumi. Wandi dan keluarga pun panik. Tulis di buku tugasmu apa yang harus dilakukan Wandi dan keluarganya untuk menyelamatkan diri. Nah, ini kalian diminta menuliskan apa saja yang harus dilakukan Wandi agar bisa menyelamatkan diri atau selamat saat terjadi gempa. Nah, jawabannya bisa kalian lihat di buku paket tadi halaman 146 yang sudah Bu Farida bacakan tadi. Kemudian, ayo belajar. Saat gunung meletus mengeluarkan batu, pasir, lahar, Ulangi. Saat gunung meletus mengeluarkan batu, pasir, dan lahar panas. Setelah beberapa hari, batu dan pasir itu menjadi dingin. Panas dan dingin adalah suhu. Kita dapat merasakan suhu. Kita merasakan melalui kulit dan lidah. Bagaimana suhu saat matahari bersinar? Nah, saat matahari bersinar itu suhunya terasa panas. Terus bawahnya bagaimana suhu saat malam hari? Saat malam hari biasanya terasa dingin. Bagaimana suhu di dekat lampu
belajar. Nah, suhu di dekat lampu belajar terasa panas. Bagaimana suhu es krim? Suhu es krim itu dingin. Jawablah dengan kata panas atau dingin. Tadi sudah dijawab. Nanti sudah dijawab Bu Farida. Nanti silakan kalian isi di sebelah soal ini. Dan lanjut ke halaman 150. 150. Beri tanda centang untuk benda yang lebih panas. Nah, ini ada 4 kotak. Setiap kotak ada 2 gambar. Kalian diminta membandingkan atau 2 gambar ini dan memilih yang lebih panas. Diberi centang. Bakso dan es sirup. Nah, yang panas adalah bakso. Es krim dengan teh. Nah, yang panas adalah air tehnya. Di dalam tangan dimasukkan di kulkas dan di dekat api. Maka yang panas adalah di dekat api. Kemudian yang gambar terakhir, minum es krim dan membuat teh. Nah, ini yang suhu yang panas itu adalah minuman teh hangat. Ini yang panas. Kemudian lanjut halaman 151. Pilih lebih panas atau lebih dingin sebagai jawabannya. Kemudian bacalah di depan kelas hasil pekerjaanmu. Nah, kalian nanti diminta membandingkan 2 keadaan. Nah, isinya kalian memilih dengan kata lebih panas atau lebih dingin. Nah, nomor 1, Bu Farida kasih contoh. Siang hari, matahari terik. Nah, malam hari, sinar bulan terasa lembut. Sekarang kita bandingkan siang hari titik-titik daripada malam hari. Isinya? Ya, siang hari ditulis isinya lebih panas daripada malam hari. Kemudian bawahnya, malam hari titik-titik daripada siang hari. Maka jawaban yang tepat adalah lebih dingin. Ditulis di sini ya. Nah, nanti jadi kalimatnya malam hari lebih dingin daripada siang hari. Nah, ini jawaban untuk soal yang pertama. Nah, nanti dari soal yang pertama sampai kelima ini silahkan kalian cermati dulu pernyataannya setiap nomor. Kemudian kalian isi titik-titiknya dengan kata lebih panas atau lebih dingin. Setelah selesai, kalian ulangi baca. Nah, setelah dibaca, kemudian kalian foto dan kalian hasil pekerjaan kalian kirim ke Google Classroom. Halaman 100, tugas di halaman 151 yang harus dikirim ke Google Classroom. Selanjutnya, kita lanjutkan dulu penjelasannya ke halaman 152. Ayo lakukan. Untuk mengetahui suhu benda dengan menggunakan kulit tangan, lakukan percobaan berikut. Nomor 1, sediakan 3 buah mangkok. Beri air es, air dari keran dan air hangat. Nah, lihat ini 3 mangkok, ini isinya yang pertama air es, yang kedua air hangat, yang ketiga air keran. Nomor 2, celupkan tanganmu ke dalam air hangat. Apa yang kamu rasakan? Coba nanti kalian lakukan. Apa yang kalian rasakan? Silahkan kalian isi. Nah, kita celupkan ke dalam air es. Nomor 2, celupkan tangan
kananmu ke dalam gelas yang berisi air hangat. Nggih, nomor 2 ini tangannya dimasukkan ke air hangat. Kemudian apa yang kamu rasakan? Tulis jawabannya di sini. Kemudian yang nomor 3 selanjutnya, kemudian celupkan tangan kirimu ke dalam gelas yang berisi air dingin. Apa yang kamu rasakan? Nah, tadi tangan kanan dimasukkan dicelupkan ke dalam air hangat. Kemudian yang tangan kiri masukkan ke dalam gelas yang berisi air dingin. Apa yang kamu rasakan? Silahkan kalian tulis jawabannya di sini. Dan nomor 4, secara bersama angkat kedua tanganmu dan celupkan keduanya ke dalam gelas yang berisi air keran. Apa yang kamu rasakan? Jadi dari tadi yang kanan dimasukkan ke dalam air yang hangat, yang kiri dimasukkan ke air es, kemudian diangkat bareng dan keduanya celupkan ke dalam air keran. Oke, apa yang kamu rasakan? Silahkan kalian tulis di sini jawabannya. Nah, dari tiga air ini urutkan dari yang paling dingin. Yang paling dingin tentunya air es, urutannya air keran, baru air hangat. Nah, demikian tadi anak-anak pembelajaran kelima di subtema keempat. Sudah kita pelajari bersama. Silahkan kalian ulangi dan kalian jawab pertanyaan yang ada di pembelajaran kelima. Banyak kurangnya dalam Bu Farida menjelaskan materi pembelajaran kelima. Bu Farida mohon maaf. Mari pembelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.